Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Ramadan juga Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW menjanjikan bahwa selama di bulan Ramadan ini siapapun orang yang berdoa kepada Allah itu pasti dikabulkan. Itu pasti dikabulkan. Maka oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, maka tidak heran ketika di bulan Ramadan ini banyak mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama mereka banyak yang bersedekah, banyak mereka yang bertobat ya, supaya mendapatkan doa dari orang-orang yang berpuasa, dan bagi orang yang bertobat supaya tobatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam surat Al-Baqarah, kalau kita membuka yang dimana Allah taala menjanjikan di dalam ayat tersebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berkaitan dengan ayat ini, Allah taala telah menjelaskan, menyebutkan bahwa syarat diterimanya doa, syarat diterimanya doa dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Di sini dikatakan yang pertama adalah mereka yang senantiasa beriman kepada Allah. Jadi iman ini menentukan syarat diterimanya doa seorang hamba, doa seseorang. Artinya keimanan di sini adalah yaitu dengan adanya tiga yang harus betul-betul ada di dalam jiwa diri manusia, yaitu iman menuntut adanya at-tasdiq bil qalb, pembenaran di dalam hati, meyakini semua apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya itu mengandung kebaikan, mengandung kebenaran. Jadi harus dia membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu harus diyakini dan dibenarkan. Tidak boleh diingkari dan ditolak. Karena kalau ditolak, diingkari, maka dia akan berubah menjadi orang munafik. Karena orang munafik itu pada dasarnya dia menyembunyikan kekufuran dia, sehingga secara tampak dohirnya Islam, tapi batinnya kafir. Itu orang munafik. Makanya para jamaah Bapak Ibu, maka kebalikan daripada orang-orang yang beriman, yang benar-benar keimanannya, itu adalah orang munafik yang betul-betul kemunafikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adanya takrir bilisan, ucapan dengan lisan. Jadi seorang yang beriman itu selain dia meyakini dalam hatinya, juga dia ucapkan. Maka di antara ucapan ini adalah syahadat, mentauhidkan Allah, mengakui keesaan Allah, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir, sebagai penutup para nabi, khatamar rasul, khatamal anbiya minan nabiyyin. Itu ada harus pengakuan dalam lisannya. Di samping juga melaksanakan ibadah-ibadah terkait dengan ucapan, adanya zikir dan doa. Maka ibadah, di antara ibadah itu tidak dibenarkan, bahkan tidak sah tanpa adanya zikir dan ucapan. Apa itu? Salat. Salat tidak sah kalau tidak ada ucapan. Apa? Takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram adalah sahnya daripada rukun salat ya. Jadi sah tidaknya diawali dengan takbiratul ihram. Makanya Rasulullah SAW mengatakan at-tahuru syatrul iman, bahwa kesucian adalah bagian daripada keimanan. Dan juga pembuka di dalam salat, iftatu salat adalah takbiratul ihram. Wa tahrimu takbir, wa taslimu taslim. Dan pembukanya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Jadi ketika orang bertakbir, itu harus diucapkan, tidak boleh dibatin. Dan itu sudah ijma' para ulama, dan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Jadi kalau ada orang sholat dia dibatin Allahu Akbar dalam hati, nah ini tidak benar, bahkan tidak sah. Maka Imam Syafi'i di dalam qaulnya Qadim di dalam kitab Al-Um mengatakan la tasih li sholatin illa binutkin. Salat itu tidak sah tanpa ada ucapan.
Ya, dengan ucapan. Jadi kata-kata nutkun, Imam An-Nawawi di dalam Syarhul Majmu', ya, Al-Muhadzab ini mengatakan ketika menjelaskan mensyarah tentang perkataan kaulnya Imam Syafi'i mengatakan, jadi yang dimaksud dengan nutkun, ucapan apa yang telah dianggap oleh Imam Syafi'i adalah yaitu takbiratul ihram. Jadi miftahus sholat tahur, kunci sholat adalah bersuci, wudu. Ya. Watahruma at-takwir, watahlu at-taslim. Pembukanya adalah takbir, takbiratul ihram, penutupnya salam. Kalau takbir dan salam ini tidak diucapkan dengan lisan, maka pendapat Imam Syafi'i dan para mazhab pengikutnya maka tidak sah sholatnya. Jelas? Ini iman. Jadi menuntut adanya ucapan. Dan yang ketiga, iman menuntut adanya al-amal bil jawari. Al-amalu bil jawari, dengan perbuatan anggota badan. Jadi kalau orang mengaku beriman, maka tentunya dia akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Perintah puasa, perintah sholat, perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk menutup aurat, perintah-perintah yang lain yang itu terkait dengan anggota badan, haji, ya, dan yang lainnya itu harus dikerjakan. Maka para jamaah Bapak Ibu, kalau ada orang yang dia hanya mengaku beriman, baik itu hatinya dia beriman, ucapannya juga mengatakan dia Islam, ya, tanpa ada wujud nyata direalisasikan dalam perbuatan dia, tidak adanya rukuk dan sujud, maka jelas para ulama menjelaskan orang yang seperti ini tidak benar keimanannya, bahkan tidak dianggap orang mukmin. Di antaranya apa? Orang ngaku beriman, dia tidak mau ibadah, terutama sholatnya ditinggalkan. Sampai-sampai mengatakan, para ulama menjelaskan bahwa orang yang mengaku beriman, ketika dia tidak mau tunduk sujud kepada Allah, patuh kepada Allah, maka tidak sah keimanannya. Makanya dari sinilah definisi Islam itu apa? Al-istislam, berserah diri. Berserah diri lahir dan batin hanya kepada Allah. Untuk memurnikan agama Allah, bitauhid wal inqiyad lau bitta'ah wal bara'atu minasyirki, itu yang disebut dengan Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi atau yang dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla. Jadi Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lau bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Di dalam kitab, ya, Majmu' Fatawa, sebagaimana Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa Islam itu berserah diri hanya kepada Allah secara lahir dan batin, dengan cara mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah dengan melaksanakan, mentaati semua perintah Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Itu Islam. Jadi kalau ada orang ngaku Islam, beriman, maka harus apapun perintah Allah dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tidak diakui keislaman atau keimanannya. Jelas Bapak Ibu nggih? Makanya kenapa ketika kita membaca Al-Quran, kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, kata-kata ya ayyuha sampai diulang 361. Ya saja harfun nida, kata-kata ya ini kata panggilan ini diulang kurang lebih 361. Kata ayyuha diulang hampir 1000 kali di dalam Al-Quran. Alladzina diulang sampai 500 kali oleh Allah dalam Al-Quran. Lebih. Kata-kata isim mausulnya alladzina sebagai penghubung. Jadi kalau sudah dipanggil sama Allah, maka akan diikuti dengan apa? Dengan amal. Dengan amal. Jadi nggak boleh orang ngaku beriman kemudian dia hanya mengaku dalam ucapan dan hatinya saja, tapi dia tidak mau mempraktekkan. Sholatnya nggak mau, puasanya nggak mau, ibadah-ibadah yang lain nggak mau, karena tidak diakui keimanan. Jelas Bapak Ibu? Nah, ini definisi iman. Nah ini. Maka kalau kita kembali kepada kaul-kaul para ulama, para jamaah Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, di sini saya akan menjelaskan tentang tuntutan iman yang terkait dengan ucapan. Maka kita kembali kepada penjelasan penjabaran tentang doa.
Maka di antara keistimewaan di bulan Ramadan, bulan ini yang kita rayakan, yang kita nikmati, yang kita jalankan berbagai amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, itu Nabi menjanjikan bahwa orang yang sedang berpuasa doanya diijabahi, tidak ditolak. Betul loh? Betul ya? Betul. Sebagaimana yang dijelaskan riwayat dari Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah, hadis sahih disahkan oleh Syekh Albani, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salasatul la turadu da'watuhu, bahwa ada 3 doa yang dimana doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Artinya mudah-mudahan dikabulkan sama Allah Ta'ala. Pintu langit dibuka, bertepatan di bulan Ramadan jelas, karena pintu langit dibuka. Surga-surga juga dibuka pintu-pintunya. Neraka ditutup. Kenapa? Di situ Allah memuliakan hamba-hamba yang mentaatinya. Allah menghormati, memuliakan, mengangkat derajat siapapun orang yang memuliakan agama Allah dan memuliakan bulannya, yaitu bulan Ramadan. Maka di antara doa yang tidak ditolak, pasti atas izin Allah dikabulkan. Yang pertama adalah yaitu al-imam al-adil, imam yang adil. Imam yang adil itu yang imam yang bagaimana? Imam yang adil itu menurut ayat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengajak umatnya, rakyatnya, masyarakatnya untuk mentaati Allah dengan menjalankan syariatnya. Jelas Bapak Ibu? Itu imam yang adil. Itu definisi imam yang adil gitu. Sebagaimana di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah azza wa jalla, beliau mengatakan bahwa ketika menafsirkan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 90. Surat 16 ayat 90. Allah Ta'ala mengatakan, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar berbuat adil dan berbuat baik kepada manusia. Di situ ada kata-kata adil, adlun ya, adil. Di situ Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Lah, definisi adil terutama yang dilekatkan kepada para pemimpin, maka Syekh Shalih Utsaimin mengatakan bahwa adil di sini adalah yaitu ketika al-amir, ketika pemimpin atau al-imam ya'muru syu'ban, ketika memerintahkan rakyatnya, masyarakatnya, ya, atau ya'murun nas bi syariatillahi ta'ala, yaitu dengan syariat Allah, supaya bagaimana masyarakat, warganya, manusia mentaati Allah. Jadi kalau ada pemimpin siapapun dia, mulai dari atas sampai ke bawah, ketika mereka mengajak, memerintahkan, menyeru manusia, masyarakat, rakyatnya untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah, untuk menjauhi berbagai kesyirikan dan para pelakunya, dan juga menjalankan semua perintah Allah dan larangan Allah ditinggalkan. Ini kata Syekh Shalih Utsaimin, seorang mufti Arab Saudi, mengatakan wa hadzal imamu adilun. Ini adalah imam yang adil, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang 9. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jelas Bapak Ibu? Maka ketika ada pemimpin yang adil berdoa kepada Allah Ta'ala, pasti dikabulkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang adil bagi umatnya, bagi seluruh kaum muslimin, dikabulkan kan? Kabulkan. Bagaimana juga pemimpin-pemimpin Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, ketika berdoa dikabulkan kan? Dikabulkan. Bagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa, ya, ketika minta hujan melalui perantara Abdullah bin Abbas, dikabulkan enggak? Dikabulkan. Jadi siapapun, kalau betul-betul ada pemimpin yang betul-betul menerapkan aturan-aturan Allah, syariat Allah, agama Allah dengan seadil-adilnya kepada manusia, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jelas Bapak Ibu? Dan perintah Allah di dalam surat An-Nisa 58, innallaha, ya, ketika Allah memerintahkan agar kalian menjalankan amanat-amanatnya. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha.
Dan amanat-amanat itu diserahkan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Orang yang berilmu. Orang yang betul-betul dia memiliki agama yang benar. Yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada syariatnya, cinta kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Itu ahli. Ya, itu yang punya amanah. Harus diserahkan kepada yang punya amanah, yang berilmu. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Betul? Ketika kalian menetapkan hukum perkara di antara manusia harus dengan adil, dengan cara yang adil, tidak tebang pilih. Ini perintah dari Allah ya. Jelas ini surat An-Nisa ayat 58, surat yang keempat. Nah, itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kenapa ketika banyak orang berdoa minta kepada Allah agar bencana-bencana ini berhenti, musibah-musibah ini dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah Ta'ala, kok tidak kunjung hilang, lenyap, dan terus bahkan musibah silih berganti terus turun, bertubi-tubi ya. Kenapa? Perkaranya ketika seorang pemimpin sudah jauh dari Allah, sudah jauh dari agama, dan tidak mau menerapkan aturan-aturan Allah ataupun hukum Allah. Jelas Allah tidak sudi, tidak mau mendengar pemimpin yang dia mengabaikan perintah Allah, yang dia meninggalkan aturan-aturan Allah. Allah juga nggak mau mengabulkan doa dari pemimpin yang zalim, pemimpin yang angkuh, pemimpin yang sombong, jauh dari aturan hukum Allah. Hukum Allah tidak dimuliakan, tidak dijalankan. Nah ini alaisa imamun adil, ini bukan pemimpin adil kata Syekh Sulaiman. Jelas Bapak Ibu ya? Itu harus kita garis bawahi penjelasan ini. Maka doa pemimpin yang adil pasti akan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, as-shaimu hatta yufdir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ada keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi. Orang yang berpuasa itu memang banyak kenikmatan yang dia peroleh itu. Terutama ketika tatkala dia berbuka di antaranya. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaim farhatan." Orang yang berpuasa itu memiliki dua kenikmatan atau dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama, ketika orang berpuasa itu dia mendapatkan kebahagiaan dalam dirinya, dalam jiwanya. Di saat ketika dia berbuka, Masya Allah, tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan kecuali di tatkala dia berbuka puasa. Betul nggak? Coba nanti ketika kita dengar azan, berkumandang, kemudian kita berbuka. Kita buka dengan air putih, atau kita berbuka dengan kurma atau yang lainnya. Terasa nikmat nggak ini? Nikmatnya luar biasa. Dan kenikmatan itu tidak akan pernah dirasakan kecuali mereka yang berpuasa. Nikmatun la ya'rifuha illa man daqaha. Dan tidak ada kenikmatan yang bisa dimengerti dan dipahami, dirasakan kecuali mereka yang memiliki kenikmatan di saat dia berpuasa. Betul? Nikmat. Dan disitulah dia sambil ingin bertemu dengan Allah, artinya liqa'i rabbi, ini berdoa memohon kepada Allah agar semua hajatnya dikabulkan, ibadahnya diterima sama Allah. Bukan hanya puasanya. Puasanya diterima, sholatnya diterima, baca Qur'annya diterima, sedekahnya diterima, silaturahimnya diterima, mencari ilmunya, menuntut ilmu diterima, dakwanya diterima, banyak lagi. Apapun kegiatan-kegiatan selama di bulan Ramadan itu mudah-mudahan diterima sama Allah. Betul? Itu yang dimaksud liqa, ingin bertemu dengan Allah. Dan syaratnya orang ingin bertemu dengan Allah apa? Harus dia beriman, betul? Dan beramal solih. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang terakhir 110. Apa kata Allah? "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat di akhirat kelak, maka syaratnya apa? Yang pertama, dia harus betul-betul beramal solih. Ketika beramal mengikuti sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wala yusyrik
bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia mencampur adukan antara ibadah dia kepada Allah dengan ibadah selain Allah. Artinya alias menyekutukan Allah dalam berdoa, dalam sholatnya, dalam semua apapun. Jangan sampai syirik. Jelas Bapak Ibu, itu kenikmatan, kebahagiaan yang dimiliki orang berpuasa. Kenapa? Karena doa sendiri adalah ibadah. Nabi menyatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah bagian daripada ibadah. Dalam riwayat yang lain Imam Baihaqi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Coba kita pahami semuanya. Setiap kita ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, apa saja yang kita lakukan ibadah dengan gerakan, jelas ya, atau dengan membutuhkan harta, ada nggak pakai doa? Dilibatkan nggak doa di situ? Doa. Sholat pakai doa, puasa juga pakai doa, betul kan? Iya. Haji juga pakai doa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Doa. Kita minta kepada Allah supaya diterima panggilan kita, itu dipanggil sama Allah. Ya. Kehadiran kita diterima sama Allah di Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Ketika kita puasa, kita berdoa. Ya, kita setelah berbuka, kita diperintahkan oleh Nabi dalam hadis rawi Abu Daud dengan sanad yang hasan di Hasan Al-Albani, "Dhahabat doma wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah." Telah hilang haus dahaga, tenggorokan telah basah. Kemudian mudah-mudahan pahala tetap mengalir terus sampai kita meninggal dunia. Betul? Itu doa. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah, intisari adanya doa, ibadah, mengandung ibadah. Bahkan sampai Nabi mengancam dalam hadis Imam Tirmizi, malam yas'alillah ghadabul alaihi atau yaghdab alaihi. Barang siapa yang dia ini tidak pernah meminta, memohon, butuh kepada Allah, Allah sangat benci dan murka kepadanya. Ini ancaman loh ya, diancam sama Allah. Jadi ancaman orang yang tidak mau berdoa apa? Yang pertama apa? Satu, dimurkai sama Allah, Allah benci. Jadi kalau ada orang hidup kayak kelihatannya nggak butuh sama Allah, nggak pernah doa, dapat nikmat nggak pernah bersyukur, nggak pernah doa, ya. Ketika dikasih apapun sama Allah, dia tidak mengingat Allah dan tidak berdoa, oh ya udah Allah murka. Kalau sudah murka, hidupnya tidak akan pernah tenang dan bahagia, dicabut keberkahannya. Jelas Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi siap-siap akan masuk dalam neraka dalam kondisi hina dina. Maka turun di dalam surat apa? Ghafir, surat yang 40 ayat 60. Allah taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ketika Allah berfirman kepada kalian, "Wahai hambaku, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan." Betul? Janji dari Allah. Tapi Allah mengancam, innalladzina istakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Siapapun orang yang tidak mau berdoa kepada diriku, tidak mau menyembah diriku, mentaati diriku, kata Allah, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Ini ancaman yang kedua, masuk neraka hina. Jadi orang yang nggak pernah berdoa, apalagi tidak pernah sujud, tidak pernah sholat, apalagi puasa, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini Allah loh yang ancam. Yang ancam Allah, bukan saya. Ini di dalam surat Ghafir surat 40 ayat 60. Kurang lagi, ancaman bagi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, menyepelekan Allah, seakan-akan nggak butuh hidupnya dengan Allah, apa? Disesatkan hidupnya, dicabut keberkahannya, diombang-ambingkan kehidupan rumah tangganya. Dia tidak akan pernah menikmati kebahagiaan hidup, tidak akan pernah puas dengan nikmat yang Allah berikan. Dapat rezeki, terus dia seakan-akan itu kurang sampai dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Kenapa? Kalau orang itu sudah lupa ibadah kepada Allah karena sibuk dengan dunia, ini bertanda orang ini sedang disesatkan sama Allah. Betul? Maka turun di dalam surat Al-Ahqaf surat 45 ayat 5. Apa kata Allah?
Allah mengatakan, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa man du'aihim ghafilun. Wa hum an du'aihim ghafilun." Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang dia berdoa kepada selain Allah. Jadi orang ini nggak butuh doa kepada Allah, bahkan butuhnya kepada selain Allah. Contohnya, ada masalah, ya, bukan kok dia minta kepada Allah, minta kepada selain Allah. Minta kepada datang ke dukun, paranormal, orang pintar. Atau juga dia datang ke pohon yang kata bisa memberikan manfaat madorot yang dikeramatkan. Minta berdoa kepada jin, setan, atau kepada manusia. Sering dia curhat kepada manusia. Setiap masalah curhat terus kepada manusia. Dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Ini nggak boleh. Jelas Bapak Ibu, meskipun asbabun nuzul ayat ini kepada orang musyrik yang dia berdoa kepada berhala-berhala yang tidak pernah mengabulkan doa yang memintanya. Bisa nggak berhala itu mengabulkan doa? Nggak bisa, wong dia aja termasuk benda mati kok bisa mengabulkan orang yang hidup. Dia aja dibuat sama manusia. Nah, ini kan saking bodohnya manusia ya, berdoa kepada berhala yang diciptakan, yang dibuat. Sedangkan berhala patung kayu yang dibuatnya itu termasuk kan benda mati. Bagaimana bisa mengabulkan doa? Nah, ini kan kebodohan orang-orang musyrik. Ini asbabun nuzul ayat ini. Dan orang yang seperti ini kata Allah termasuk orang-orang yang lalai. Makanya orang yang dilalaikan dengan kehidupan dunia biasanya lupa doa. Betul nggak Pak Bu? Jadi kalau orang yang sudah sibuk dengan dunia lupa berdoa, naik kendaraan lupa, keluar rumah tidak doa, apalagi kok ibadah sholatnya, apalagi kok puasanya, sibuk dengan pekerjaan dunia. Jelas? Ini ancaman, disesatkan hidupnya. Sudah dipalingkan sekalian saja. Allah nggak butuh dengan model-model manusia yang dia juga nggak butuh dengan Allah. Ya, ini ancamannya. Jadi disesatkan hidupnya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, jangan sampai di bulan Ramadan yang penuh berkah, rahmat, ampunan ini kita menjadi orang-orang yang lalai, kita menjadi orang-orang yang lupa, kita menjadi orang-orang yang diancam sama Allah tadi. Sehingga hidup kita ini nggak beres. Jadi kesimpulannya bahwa di bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk banyak berdoa. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita berdoa ketika nunggu malam. Enggak, setiap saat kita berdoa boleh. Bahkan ulama-ulama salaf dulu hanya persoalan yang sepele aja berdoa, minta kepada Allah. Sandalnya hilang, minta kepada Allah. Pancinya jebol, minta kepada Allah. Sarungnya hilang, minta kepada Allah. Sarungnya robek, minta kepada Allah. Pakaiannya robek, minta kepada Allah. Bahkan ada sebagian mengatakan urusan-urusan dapur saja ketika habis minta kepada Allah. Duh, ini kan sepele. Padahal Nabi sendiri mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, "Idza sa'altumullah faslul jannata firdaus." Betul enggak? Kalau kamu itu berdoa, mintalah surga firdaus. Surga yang paling tinggi kan gitu. Tapi kenapa kadang-kadang kita minta kepada Allah barang-barang dunia? Para ulama mengatakan hal yang seperti ini tidak masalah. Kenapa? Di satu sisi kadang-kadang orang manusia itu ada kebutuhan hajat yang perlu dikabulkan saat itu. Kenapa? Karena dia butuh saat itu. Maka ketika dia butuh segera minta kepada Allah. Tapi di satu sisi ada juga yang memang kadang-kadang itu harus ada simpanan nanti di akhirat. Apa? Minta surga, betul nggak? Harus simpanan kita. Minta surga ya terus, tapi minta kebutuhan dunia juga jangan berhenti. Kenapa? Karena manusia hidup itu tidak pernah putus dari Allah, betul nggak? Dan kita yang ngasih nikmat siapa kalau bukan Allah? Kalau sudah kita dikasih nikmat sama Allah, ya kita juga harus ingat Allah. Jangan kita belagak sok suci ya. Wala tuzaku anfusakum bahwa Allah bimanitaqo. Jangan kamu orang sok suci. Allah tuh tahu siapa yang bertakwa itu. Yang paling baik amalnya, yang paling baik hatinya itu tahu. Nah itu. Dan juga kata Allah, jangan kita seakan-akan lupa kepada Allah. Kalau sudah sibuk dengan urusan dunia, lupa. Ya udah, kalau sudah lupa ya Allah nanti lupa, betul nggak? Kalau sudah orang seperti ini, orang yang rugi hidupnya. Wala takunu kalladzina nasallahu anfusahum apa? Wala takunu kalladzina nasallahu anfusahum faulaikumul fasiqun.
Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, kemudian Allah melupakan kamu, sehingga kamu menjadi orang-orang yang rugi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan sekali lagi pada pribadi saya wasiatkan kepada para jamaah, maka hendaknya kita manfaatkan di bulan Ramadan yang penuh barokah, ampunan, rahmat dan pahala Allah ini, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita sudah mengangkat kedua tangan kita, maka tidak ada kata menolak. Jelas? Allah itu malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian ketika saat dia mengangkat kedua tangannya tidak dikabulkan sama Allah. Itu Allah malu. Pernah dengar hadis ini? Nah, kalau pernah kita sampaikan di dalam hadis Al-Hakim dan juga hadis Imam Ahmad. Hadis ini sahih. Innallaha karimun hayyun. Allah itu zat yang maha mulia dan pemalu. Ya, jadi punya sifat malu. Malunya Allah itu apa? Malunya itu alladzi yastahyi an ibadihi idza rafa yadahu ilaihi tsumma ayaruddahu masifran. Apa kata Nabi? Ketika seorang hamba dia mengangkat kedua tangannya, dia memohon kepada Allah, dia memohon kepadanya apa yang dia minta, tiba-tiba Allah tidak mengabulkannya, dan dengan tangan yang hampa dari hamba tadi, Allah itu sangat malu. Hambanya minta kok nggak dikabulkan. Tapi kalau manusia minta kepada manusia, saya tanya kepada panjenengan sedaya ya, ini jujur saja, apakah setiap minta dikabulkan? Enggak. Lihat dulu, satu, ekonominya, aku yuk pas-pasan yuk butuh. Iya toh? Kamu butuh, saya juga butuh, ya. Belum tentu dikabulkan. Yang kedua, bisa jadi lihat-lihat, kamu itu minta buat apa? Kalau buat maksiat ya nanti dulu. Jelas Bapak Ibu? Nah itu. Ketika kamu minta juga yang dimana tidak ada kepentingan yang betul, maka tidak akan kuberikan. Jadi manusia pun itu ketika dimintai belum tentu semuanya dikabulkan. Tapi ketika seorang hamba manusia minta kepada Allah, jangankan kok minta, nggak minta saja dikasih, betul? Dikasih. Jadi Allah lebih tahu apa kebutuhan kita daripada kita sendiri, betul nggak? Tanpa kita meminta, kadang-kadang Allah berikan. Entah itu istidrot, atau kita dilulu sama Allah, atau sebagai imtihan, ujian bagi diri kita, fitnah. Ya, banyak orang yang dia nggak pernah berdoa, wah hidupnya enak, mentereng, rumahnya mewah, mobilnya baru, istrinya cantik, padahal nggak pernah ibadah, nggak pernah berdoa. Kok dikabulkan? Bisa aja istidrot, betul? Nah, ini siksaan yang dipercepat di dunia. Nikmat berupa azab yang disegerakan di dunia. Itu namanya apa? Istidrot. Jadi nggak usah kita irilah dengan orang-orang yang nggak pernah doa, nggak pernah ibadah, kok hidupnya mentereng, dunianya nggak usah iri. Yang kita iri adalah kalau ada orang yang pandai dalam beribadah, berdakwah, ahli Quran, ahli sunnah, dermawan, kaya, nggak melirit, bakhil, itu baru kita iri, betul? Ya, saya tutup dengan hadis Nabi Imam Muslim. La hasada illa fisnataini, tidak boleh iri kecuali dengan dua manusia. Yang pertama, rajulun atallah Qur'anan fahuwa yaqumu bi anal lail wa anan nahar. Orang yang dikasih ilmu, ahli Quran, ahli hadis, pintar dalam berdakwah, dia istiqomah, dia ikhlas dalam menyampaikan agama Allah, siang dan malam kita harus iri dengan orang seperti itu. Betul? Nah itu sih. Yang kedua, rajulun malan fawa yunfiqu bi annal wa an-nahar. Orang yang dikasih kekayaan harta tapi dia tidak iman mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dia berinfak, bersedekah siang dan malam. Boleh enggak kita iri? Boleh. Jelas Bapak Ibu? Semoga bermanfaat apa yang kita kaji sebagai buka bersama ini. Mudah-mudahan nasihat tausiah sedikit ini bisa memberikan manfaat dan besar kepada kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kita berdoa kepada Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dahabat duma'u wa tallatil 'uruq wa sabatal ajr insyaallah. Allahumma tasumdu wa bika amantu wa la astaghfiru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'a wa tub 'alaina innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah, akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna